Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat para dewan guru, staf dan jajarannya, dan juga yang saya banggakan para teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, nikmat harta yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Tak lupa salat serta salam adalah kita jujurkan, kita haturkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan asbab pikir risau beliau, tetesan darah beliau, dan tetesan keringat beliau, sehingga agama Islam masuk ke dalam diri kita. Dan Rasulullah SAW telah membawakan agama Islam dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato singkat yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Kenapa sih kita perlu menuntut ilmu? Karena dengan ilmu kita dapat mengetahui segala sesuatu di dunia ini. Dengan ilmu juga kita dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Nah, maka pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya ilmu. Teman-temanku yang berbahagia, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Artinya seluruh umat Nabi Muhammad SAW itu wajib untuk menuntut ilmu. Tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu, baik itu kecil maupun dia besar. Wajib menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu itu berlaku kepada semua golongan, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu anak kecil maupun dewasa. Jadi tidak ada batasan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Yang artinya tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat. Tidak ada batasan umur, tidak ada batasan umur untuk menuntut ilmu. Jadi walaupun dia sudah umurnya sudah tua, dia tetap memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Teman-temanku yang berbahagia, jadilah orang yang berilmu dan janganlah menjadi orang yang bodoh atau tidak berilmu. Dan jangan menjadi orang yang bodoh atau tidak memiliki ilmu. Karena dengan kita memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kita dengan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yang artinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, dan orang-orang yang beramal soleh dengan beberapa derajat. Ya, jadi dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala juga akan memuliakan kita. Allah Subhanahu wa taala juga akan meninggikan kita dengan beberapa derajat daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sairil kawakib." Yang artinya keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang bodoh atau tidak yang berilmu seperti keutamaan bulan terhadap bintang-bintang. Jadi ilmu ini sangat penting teman-temanku sekalian. Ya, saking pentingnya ilmu tersebut, maka Rasulullah SAW juga sering bersabda kepada kita semua, kepada umatnya,
tentang perintah untuk menuntut ilmu. Dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya, para ulama soleh juga mengatakan dalam syairnya, yang artinya tidaklah seseorang itu dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ya, jadi kita lahir juga kita tidak mengetahui apa-apa. Jika kita ingin mengetahui apa-apa, perlu dengan adanya ilmu. Nah, ilmu itu juga tidak bisa datang tanpa kita mencarinya. Jadi harus kita mencari ilmu tersebut. Dan tidaklah orang yang berilmu itu seperti orang yang bodoh. Jelas, orang yang memiliki ilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Saudara, teman-temanku sekalian, kita masih menggunakan waktu-waktu kita untuk mencari ilmu. Dan kita juga harus mempersedikit waktu bermain kita. Karena kita belajar di waktu muda, di waktu kecil, itu dapat memperkuat hafalan kita. Artinya dapat mempererat ilmu yang kita dapatkan ketika kita belajar di waktu kecil. Bagaimana seorang penyair juga mengatakan, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Artinya, belajar di waktu kecil itu lebih mempererat hafalan kita, lebih mempererat sesuatu yang kita pelajari. Karena di waktu kecil itu pemikiran atau otak ini juga semakin fresh gitu. Otak itu semakin kuat. Teman-temanku yang berbahagia, akan tetapi perlu kita ingati bahwa ilmu itu tanpa disertai amal juga tidak ada manfaatnya. Ya, jadi selain kita memiliki ilmu yang banyak, kita juga harus mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Ya, seperti sabda Rasulullah SAW, al-alimu bila amalin kasyajari bima thamarin. Yang artinya, ilmu tanpa disertai dengan amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Artinya, perbandingan antara pohon yang berbuah dengan pohon yang tidak berbuah itu lebih banyak manfaat pohon yang memiliki buah. Ya, pohon yang memiliki buah ini lebih banyak manfaatnya daripada pohon yang tidak memiliki buah. Lebih banyak manfaatnya. Jadi, apabila seseorang yang memiliki ilmu tanpa disandari dengan amal, ya, itu lebih tidak bermanfaat daripada orang yang memiliki ilmu tapi dia mengamalkannya. Jadi walaupun ilmu kita sedikit, kita amalkan ilmu tersebut daripada kita memiliki ilmu yang banyak tapi kita tidak amalkan. Ya, oleh karena itu maka kita mengamalkan ilmu yang kita tahu dan mulai juga dari diri kita sendiri. Ya, dan sesuatu yang paling penting yang kita tidak boleh lupakan adalah bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan juga kita berbuat baik kepada guru-guru kita. Karena dua kunci kesuksesan ini yang dapat memberikan jalan kepada kita kepada jalan yang benar. Karena dua tokoh penting ini adalah seseorang yang memberikan kita wawasan atau ilmu. Ya. Maka daripada itu kita berbuat baiklah kepada orang tua dan juga guru-guru kita. Kita hormati. Ya, kita hormati, kita muliakan. Karena dengan kita menghormati, muliakan, insya Allah ilmu itu juga akan berkah kepada diri kita. Baik, segitu saja video singkat saya kali ini. Apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, itu datang dari kebodohan saya sendiri. Dan apabila ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.